Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen berbasis sekolah. Bab pertama yang akan kita bahas dalam materi ini yaitu mengenai konsep manajemen berbasis sekolah atau biasa yang disebut dengan MBS. Dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bagian penjelasan pasal 51 ayat 1, manajemen berbasis sekolah atau madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan yang dalam hal ini kepala sekolah atau madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah atau madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan. Jadi, manajemen berbasis sekolah adalah suatu bentuk manajemen di mana pemerintah memberikan otonomi atau tanggung jawab yang lebih besar kepada pihak sekolah untuk dapat merencanakan hingga mengelola kegiatan pendidikannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan melibatkan seluruh tenaga di sekolah sekaligus masyarakat sekitar secara mandiri dan terbuka. Adapun tujuan dari penerapan manajemen berbasis sekolah atau MBS yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan inisiatif sekolah. Yang dimaksud dengan meningkatkan kualitas di sini yaitu dalam memberdayakan dan mengelola potensi serta sumber daya yang ada. Untuk tujuan yang kedua yaitu meningkatkan partisipasi warga di sekolah. Yang dimaksud dengan meningkatkan partisipasi di sini yaitu dalam penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan. Tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan rasa tanggung jawab pihak sekolah. Rasa tanggung jawab terhadap murid, pemerintah, orang tua atau wali murid, serta masyarakat sekitar tentang kualitas sekolah tersebut. Yang keempat yaitu meningkatkan persaingan yang sehat antar sekolah. Persaingan yang dimaksud di sini yaitu untuk mencapai kualitas pendidikan yang diharapkan. Karakteristik manajemen berbasis sekolah yaitu yang pertama, menghasilkan output yaitu prestasi pendidikan serta manajemen sekolah yang efektif dan efisien. 2. Proses belajar mengajar berkualitas dan efektif. 3. Kepala sekolah berperan penting yaitu dalam menggerakkan, mengordinasikan, dan menyelaraskan seluruh sumber daya pendidikan yang tersedia. 4. Lingkungan belajar yang nyaman, tertib, dan aman, sehingga manajemen sekolah lebih efektif. 5. Melakukan analisis kebutuhan sumber daya, yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, hingga evaluasi kerja serta mengatur imbalan jasa agar tenaga kependidikan dan pendidik mampu menjalankan tugasnya dengan baik. 6. Keterbukaan pihak sekolah kepada publik, yaitu dalam menunjukkan hasil dari program kerja yang telah dilaksanakan. 7. Pengelolaan anggaran secara terbuka dan administratif, yaitu sesuai dengan kebutuhan real sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan. 4 faktor penting yang perlu diperhatikan dalam implementasi manajemen berbasis sekolah, yaitu yang pertama, kekuasaan yang dimiliki sekolah. Besarnya kekuasaan sekolah tergantung bagaimana manajemen berbasis sekolah dapat mengimplementasikan pemberian kekuasaan secara utuh. Seperti dituntut, manajemen berbasis sekolah tidak mungkin dilaksanakan sekaligus, tetapi memerlukan proses transaksi dari manajemen pusat. 2. Pengetahuan dan keterampilan sekolah. Warga sekolah perlu memiliki pengetahuan untuk meningkatkan prestasi, memahami dan melaksanakan berbagai teknik,
Untuk itu, sekolah harus memiliki sistem pengembangan sumber daya manusia. 3. Sistem informasi. Informasi yang jelas untuk monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas sekolah. Informasi yang amat penting untuk dimiliki sekolah antara lain berkaitan dengan kemampuan guru, peserta didik, serta visi dan misi sekolah. 4. Sistem penghargaan. Sekolah yang melaksanakan manajemen berbasis sekolah perlu menyusun sistem penghargaan bagi warganya yang berprestasi untuk mendorong karirnya. Syarat dalam penerapan manajemen berbasis sekolah yaitu: yang pertama, manajemen berbasis sekolah perlu mendapatkan dukungan dari staf sekolah. 2. Manajemen berbasis sekolah perlu diterapkan secara bertahap agar kemungkinan berhasil lebih baik. 3. Diperlukan waktu kurang lebih 5 tahun untuk dapat menerapkan manajemen berbasis sekolah secara berhasil. 4. Kantor dinas beserta staf sekolah perlu pelatihan penerapan manajemen berbasis sekolah serta harus menyesuaikan diri dengan peran dan saluran komunikasi yang baru. 5. Perlu disediakan anggaran untuk pelatihan dan penyediaan waktu untuk saling bertemu dengan antara staf secara teratur. 6. Pemerintahan pusat dan daerah harus memberikan wewenang kepada kepala sekolah, kemudian selanjutnya membagikan wewenang ini kepada guru dan orang tua atau wali murid. Baik, materi selanjutnya yaitu dampak penerapan manajemen berbasis sekolah. Penerapan manajemen berbasis sekolah memiliki beberapa dampak, diantaranya: 1. Memberikan peluang kepada tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan guna peningkatan pembelajaran. Yang kedua, memberi peluang kepada seluruh pihak dalam sekolah untuk ikut dalam pengambilan keputusan yang penting. Yang ketiga, memunculkan kreativitas dalam merencanakan program pembelajaran. Yang keempat, memberdayakan kembali sumber daya pendidikan yang memang sudah ada untuk mendukung tujuan yang sedang dikembangkan sekolah. Yang kelima, membuat rencana anggaran yang realistik sesuai kebutuhan yang bersifat terbuka dan memenuhi tanggung jawab penggunaan biaya sekolah. Yang keenam, meningkatkan motivasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengembangkan keahlian manajemen dan kepemimpinannya. Berikutnya mengenai hambatan dalam penerapan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, kurang berminat untuk ikut terlibat dalam pengelolaan manajemen berbasis sekolah. Terdapat beberapa orang yang tidak menginginkan adanya tugas tambahan dari pekerjaan yang telah dilakukan. Mereka beranggapan bahwa adanya penerapan manajemen berbasis sekolah hanya akan menambah beban. Yang kedua, tidak efisien. Pengambilan keputusan dari sistem kerja manajemen berbasis sekolah ini dilakukan secara partisipatif sehingga menimbulkan frustasi dan akan memakan waktu yang lebih lambat dibandingkan dengan cara sentralis. Yang ketiga, memerlukan pelatihan khusus. Pihak-pihak sekolah yang ikut andil dalam manajemen berbasis sekolah hendaknya memiliki keahlian dan kemampuan terkait hakikat manajemen berbasis sekolah dan bagaimana pengelolaannya. Sebab sebagian pihak-pihak tersebut ternyata belum berpengalaman dalam menerapkan model manajemen berbasis sekolah ini, sehingga memerlukan adanya pelatihan khusus. Yang keempat, kebingungan terhadap peran dan tanggung jawab baru dalam manajemen berbasis sekolah. Pihak sekolah yang belum menggunakan model manajemen berbasis sekolah akan terkejut dan kebingungan dengan sistem dalam manajemen berbasis sekolah ini, sehingga dapat menimbulkan keraguan dalam memikul tanggung jawab pengambilan keputusan. Yang kelima, kesulitan koordinasi.
Sistem kerja manajemen berbasis sekolah mengharuskan adanya koordinasi yang efisien dan efektif, sehingga dibutuhkan koordinasi antar pihak yang berkepentingan untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan masing-masing. Yang keenam, kepala sekolah kurang memahami penerapan manajemen berbasis sekolah. Kurangnya pemahaman dalam penerapan manajemen berbasis sekolah ini karena kepala sekolah sudah terbiasa dengan manajemen lama yang terasa sentralis. Materi yang terakhir yaitu solusi pemecahan dalam rangka pencapaian implementasi manajemen berbasis sekolah. Solusi yang pertama yaitu meningkatkan mutu SDM dan profesionalitas dari seorang kepala sekolah, guru, dan pengawas dengan cara melibatkan stakeholder dalam berbagai pelatihan di sekolah. Yang kedua, mengadakan penyuluhan tentang kondisi tingkat pendidikan orang tua siswa dan masyarakat, kemampuan dalam membiayai pendidikan, serta tingkat apresiasi dalam mendorong anak untuk terus belajar. Yang ketiga yaitu dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah merupakan faktor yang sangat membantu efektivitas implementasi manajemen berbasis sekolah, terutama bagi sekolah yang kemampuan orang tua atau masyarakatnya relatif belum siap memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pendidikan. Yang keempat, mendorong siswa untuk lebih meningkatkan cara belajar yang efektif dan efisien. Yang kelima, mempersiapkan instrumen pengukuran pencapaian kinerja baik terhadap proses maupun hasil dengan indikator yang transparan, sehingga semua pihak akan memahami betul ukuran keberhasilan yang disepakati. Yang keenam, melaksanakan pertemuan pengembangan rencana kegiatan, evaluasi kegiatan, dan evaluasi hasil. Dan yang terakhir, menyusun pertanggungjawaban program secara transparan dan akuntabel. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.